Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri yaitu Aulia Karisma Maharani. Saya Amanda Dila Grisilda. Saya Grandi Sohinugrahini. Saya Fauzi Rahman. Saya Chandra Fiman Prayogi. Kami di sini akan mewawancarai Pak Ida Bagus Rai selaku penanggung jawab dari Pura Agung Amerta Asri yang berada di Kabupaten Jember, yaitu tepatnya di Kecamatan Patrang ini. Kami akan mewawancarai tentang sesajian yang digunakan agama Hindu dalam melakukan ibadahnya. So, here we go. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak, sebelumnya namanya? Selamat siang, nama Ida Bagus. Bapak Ida Bagus Rai Jelantik. Terima Bagus kasih. Rai Jelantik. Ya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kelompok kami untuk menjadi narasumber dari tugas kami hukum adat. Ya. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya terkait sesajen yang ada di atas meja ini, bisa dilihat. Kita akan bertanya mengenai filosofi, arti, dan simbol-simbolnya ini. Masing-masing komponen itu apa saja, seperti itu Bapak? Ya. Boleh dijelaskan? Ya, baik. Ya. Terima kasih. Jadi pada dasarnya semua sesaji itu bersumber dari kitab suci, ya, yang salah satunya adalah Weda yang kelima, Bhagavad Gita, di mana disebutkan di dalam Bhagavad Gita itu kita harus mengaturkan saji. Saji yang mana? Saji itu pada pokoknya terdiri dari patram, puspam, palam, toyam. Tadi daun, bunga, buah, dan air. Baik. Ya, daun ini kan daun janur. Janur. Ya, daun, ini buahnya. Ya, patram, palam, buah. Terus mungkin ada bunga airnya, juga. Ya, bunga. Ya. Iya tuh. Pisang. Pisang termasukkan buah ya. Di dasarnya itu patram itu daun, patram, palam, toyam, Iya. ya, toyam itu air. Nanti Iya. nanti dikasih air tirta. Jadi sebelum diaturkan itu diperciki dulu sama air, terus kasih air untuk kita minta untuk sebagai tirta air suci. Baik. Nah itu dasarnya ya. Ya. Nah, sekarang banyak bentuknya. Seperti ini namanya perayas cita. Ini perayas ini untuk memohon kesucian, untuk membersihkan. Jadi ini nanti mestinya ada buah bungkas gading, kelapa gading Ya, kelapa gading yang muda itu ya. yang udah. Nah, itu sebagai airnya, air suci. Ya. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan upakara, membersihkan Banten ini sama membersihkan orang itu. Terus pejati. Ini namanya pejati. Pejati ini ada daksinonya, ini namanya daksino. Di dalam daksino ini komponen dasar yang saya sebutkan tadi itu juga ada buahnya ya. Iya. Ini buah kelapa, pisang, ada bunga, ada daun. Daunnya kan ini. Nah bentuknya seperti ini. Jadi daksina, ada telur, itu
Terus kemudian seluruh ini disebut pejati yang terdiri dari daksina, ada namanya sodo ini di sini, ada namanya pras. Ini menunjukkan kesungguhan kita menghadap beliau. Jadi Baik. jati, sejatinya. Nah, terus ini ada namanya suci. Suci. Suci ini memohon kesucian. Ini banyak komponen di dalamnya ini. Ini Iya. agar pikiran dan hati kita menjadi suci. Terus ini sesayat. Sayat berasal dari kata ayu ya. Ayu itu Ayu. Baik, cantik. ya, bahagia. Permohonan kebahagiaan. Gitu. Sama komponen dasarnya juga itu patram, pupang, Iya. pustam, palam, toyam. Tuh. Komponen. Sama ada buah yang bentuknya yang beda. Tuh. Nah, itu ya. Terus yang ini yang terayasita ini namanya lis. Lis. Ya, lis. Lis. Untuk Lis. sesembahan ini mungkin dalam satu ibadah, apakah keempat-empat ini disajikan dalam satu waktu gitu Pak? Satu ibadah empat-empat Ya. ini Ini selalu ada di dalam suatu persembahyangan untuk hari raya ya. ya. Pejati ini selalu. Nah, ini juga raya. Sama ini. Kalau ini segehan ya, ini segehan. Segehan. Segehan berasal dari kata sego, ya. Sego itu nasi kan Iya, ya. iya. Kalau Jawanya kan Iya. sego. Nasi Jadi sego. ini bentuknya seperti ini. Ini ada warna segahan putih kuning ya. Ini putih sama kuning. Nah, ini diaturkan untuk di bawah ini. Ya, untuk yang bawah. Iya, selanjutnya apakah dari setiap sesaji ini terjadi akulturasi atau percampuran budaya antara budaya Jawa mungkin dengan budaya Bali? Soalnya kan memang untuk domisili sekarang tinggalnya di Pulau Jawa seperti itu. Ya, betul. Pada mulanya tradisi seperti ini itu datangnya dari Jawa ya. Iya, Nah, tapi berbuah bentuk dan kayak seperti ini, pejati ya. iya. Kalau di sini di Jawa mungkin namanya cak bakal ya. Cok bakal, iya ya, Cak benar. bakal. Kemudian esensinya itu sama. Jadi cak bakal dengan pejati Pejati. ini. Cuma karena di Bali orangnya seni ya. Iya, Jadi lebih seni. daun janur ini diolah sedemikian rupa menjadi seperti ini itu. Dan kemudian kelapanya itu, ini kelapanya kalau cak bakal itu kan kelapa dikupas terus tak dibersihin lagi kan. Iya, iya. Serabutnya itu masih ada. Masih Kalau ada. kemudian dibalik, jadi dibersihin anunya serabutnya. Jadi pada dasarnya sama itu. Cuma mengalami perubahan perkembangan lebih kepada seni. Iya. Jadi Dan yang pasti esensinya sama. Yang pasti masih kental dengan budaya Balinya sendiri ya Pak ya. Iya. Iya. Yang kalau kita yang merantau dari Bali ke sini masih membawa Iya. budaya Bali. Nah, sedangkan umat Hindu yang Jawa yang itu dia kolaborasi. Jadi masih juga menggunakan seperti apa yang dia gunakan. Ada juga yang mengadopsi
seperti ini gitu. Baik, Bapak, untuk hari-hari ibadah itu mungkin apakah kan ada hari-hari tertentu? Iya. Itu apakah setiap hari ibadahnya itu untuk sesaji juga harus lengkap 4 seperti ini atau bagaimana? Ada Kalau khusus sesaji khusus lagi? kalau sehari-hari kita nggak pakai ini, ya cukup dengan melantunkan puja Trisandia dan Ramaning Sembah. Itu yang wajib, itu puja Trisandia dalam 1 hari 3 kali. Nah, itu aja. Nah, kalau hari khusus kayak hari Galungan, Kuningan, atau hari ulang tahunnya suatu tempat suci, itu namanya Piodalan ya. Piodalan. Itu ada yang setiap 6 bulan, ada yang setahun sekali. Nah itu baru saji seperti ini pakai, malah lebih lebih tambahan lagi, Iya. lebih besar lagi. Jadi seperti syukuran seperti itu ya Pak ya. Kalau Ya boleh bilang seperti itu. baik. Mungkin teman-teman apalagi yang perlu ditanyakan untuk masuk, permisi Bapak, untuk masuk di ruang di itu apa namanya Bapak? Madya Utama. Iya. Manggala Utama. Untuk masuk di Manggala Utama itu apakah harus pria, cowok? Kalau perempuan boleh, asalkan jangan ini datang bulan. Oh, penyalaan dupa, iya Pak. Untuk itu ada, bisa dilihat ada dupa, mungkin Ya, setiap hari. setiap hari. Boleh lupa. Bapak, kalau boleh minta izin untuk masuk, kami mau meliput beberapa sisi yang perlu dimasukkan ke dalam dokumentasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Hanya itu pertanyaan yang kami lontarkan kepada Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Enggak apa-apa. dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk berarti kita untuk masuk ke situ menunggu yang Ya. ibadah keluar. Ya, Terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Ini juga kita, kalau orang-orang mau sembahyang, ini kan namanya Tirta Panglukatan. Lukat. Ya, untuk membersihkan segala kotoran batin Iya. yang ada. Nah, itu Ini ada kerannya apa mungkin sebelum masuk kita disuruh membasuh diri? ya cukup dengan membersihkan. Kalau ini kan untuk membersihkan kotoran batin. Jadi batin kita biar suci. Kalau untuk fisiknya di sini sama dengan wudhu saja. Untuk fisik. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ida Bagus Rai selaku penanggung jawab dari Pura Agung Amerta Asri yang berada di Kecamatan Patrang ini. Beliau tadi menjelaskan bahwa sesajian yang digunakan oleh agama Hindu dalam melakukan ibadahnya merupakan kulturasi dari Hindu dan adat Jawa. Adapun terdapat beberapa komponen yang berada di sesajian tersebut, yakni sebagai berikut.
terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu patram, yang artinya adalah daun. Yang kedua puspam, bunga. Yang ketiga palam, berupa buah. Dan toyam, yang artinya adalah air. Selain itu, sesajen yang ada di Pura Amerta Asri Patrang yang ada di Jember ini terdapat 4 jenis sesajian. Yang pertama adalah sesajian suci yang berguna untuk bersuci atau membersihkan diri, dan yang kedua adalah praseja sebagai persembahan untuk leluhur yang sudah meninggal, dan yang ketiga adalah sesajian cok bakal. Cok bakal ini merupakan sesajian yang sudah diakulturasi oleh adat Jawa sebagai awal sebelum melakukan sesuatu kegiatan yang merupakan sarana sedekah dan rasa syukur untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah keempat, yaitu sesayut sebagai ungkapan rasa bahagia. Nah, tadi sudah dijelaskan bagian-bagian mana yang seperti praseja, cok bakal, dan suci, dan sesayut. Nah, dari keempat ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai pengantar bersembayang, yang mana hal ini sudah diatur dalam kitab ajaran agama Hindu-Buddha, yaitu Weda keempat. Nah, untuk hari ini tadi adalah informasi yang kita dapatkan dari wawancara kepada beliau. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.